Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Buka buku halaman pembelajaran 2 ya, halaman 10. Kita sudah masuk ke pembelajaran 2 dengan muatan PKN dan SBDP. Nanti kalian akan membahas materi tentang reklame dan keberagaman ekonomi antara Hani dan Dwi nanti. Yang Haninya penjual batik, orang tuanya, sedangkan si Dwi orang tuanya penjual kue. Langsung saja ya kita ke materi ya, sambil disimak buku kalian halaman 10. Sambil menunggu. Oke. Ya, ini dia. Oke, ini dia ya, halaman 10. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Karena kalau di pembelajaran 1 kemarin, era globalisasi, Indonesia itu sangat identik, atau jika mereka mendengar kata batik di internasional, berarti sudah pasti itu dari Indonesia. Seperti itu ya. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik ini mendunia ya. Bagaimana proses dari batik ini dikenal oleh dunia. Jadi di sini kisahnya adalah Hani, anak seorang pengrajin batik. Nah, si Hani ini yang cewek ini, atau siswi lah istilahnya. Hani anak seorang pengrajin batik, ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil ya. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya ya. Jadi di sini ayah Hani memanfaatkan reklame sebagai media promosi untuk memperkenalkan batiknya secara global. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa belum tentang reklame ya? Jadi reklame nanti kita bahas setelah ini. Reklame itu kurang lebih kayak iklan ya. Jadi berikut adalah reklame milik si Ayah Hani ya. Jadi di sini nama batiknya si Ayah Hani ini adalah Batik Nusantara atau Nusantara Batik. Menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia banget lah pokoknya. Kemudian di sini disajikan kontak yang bisa dihubungi beserta alamat, kemudian keterangan singkat karya jari-jari tangan anak bangsa. Jadi lebih ibaratnya kalau yang melihat ini semacam warga lokal, oh ini buatan tangan, bukan buatan mesin gitu kan. ada kan batik yang pakai mesin, ada juga batik yang dibuat pakai tangan, corak-coraknya pakai tangan seperti itu. Biasanya kalau orang luar negeri itu lebih menghargai karya yang masih manual ya, yang masih tradisional. Mereka lebih menghargai itu daripada ketimbang yang menggunakan mesin, karena kalau menggunakan mesin itu udah biasa ya. Tapi kalau yang menggunakan cara-cara lama tradisional itu sudah agak langka, jarang. Kayak tenun itu kan, itu masih menggunakan media atau alat tradisional. Jadi di sini kamu nanti bisa secara berpasangan tulis hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Nanti kamu bisa sajikan sebuah pertanyaan tentang iklan di sini ya. Selanjutnya, apa itu reklame? Oke, kemudian coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame ya. Mana yang reklame dan mana yang bukan. Jadi reklame itu semacam iklan juga ya, kurang lebih lah. Nanti kita sebutkan panjang lebarnya. Menurutmu apa itu reklame? Jadi reklame adalah sebuah media periklanan besar yang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui. Misalkan ya, pada sisi persimpangan jalan raya, atau dekat-dekat simpang 3 lampu merah misalkan. Biasanya di situ ada dipampang mereka iklan-iklan tentang produk atau menjual jasa atau barang, itu namanya reklame. Misalkan iklan tentang sebuah
perguruan tinggi menerima mahasiswa baru jurusan A, B, C gitu kan, memiliki kelebihan A, B, C dengan spesifikasi yang mampu menarik keinginan si pembaca untuk ikut serta atau membeli atau ikut bergabung lah istilahnya seperti itu. Kemudian apa tujuan dari reklame? Tujuannya adalah yang pertama untuk menyampaikan sebuah informasi pastinya ya. Informasi apa? Informasi terkait dengan barang atau jasa yang mau kita iklankan atau mau kita jual atau mau kita sewakan istilahnya gitu, sesuai dengan usaha kalian. Kemudian yang kedua untuk mengenalkan suatu produk kepada masyarakat luas, karena letaknya yang strategis, otomatis ketika orang lewat situ secara nggak langsung pasti akan tertarik, wah ini berita apa nih? Tuh, secara nggak langsung pasti akan dibaca. Apalagi letaknya di lampu merah. Ketika lampu merah kan orang tuh apa ya, sambil menunggu jenuh. Nah, pas ada iklan di situ, sekalian saja dibaca gitu kan. Makanya iklan itu, pengiklanan itu bisa jadi bisnis juga, kayak reklame besar-besar di tepi jalan itu bayarannya lumayan juga ya kalau kita mau pasang iklan. Kemudian apa saja jenis-jenis reklame? Kemudian ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, banner dan lainnya. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada reklame. Kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-cirinya adalah informasinya jelas dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, mampu menarik perhatian banyak orang. Dan terakhir adalah mudah diingat. Jadi, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk ya, ataupun jasa. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Jadi saking menariknya, misalkan beli situ ada reklame tentang sendal, beli kiri gratis kanan, jadi orang tertarik lah ibaratnya gitu kan. Ini kita beli satu gratis satu lagi, nggak taunya beli kiri gratis kanan. Kemudian ada berbagai jenis reklame ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi, ada iklan, poster, plakat itu yang agak kecil nampaknya. Kemudian selebaran, ada baliho. Kalau selebaran ini biasanya kalau orang-orang dealer itu, kalau ada orang lewat dikasih selebaran melihat, ini bulan ini keluar motor ini, spesifikasinya seperti ini, harganya segini ya. Jadi orang bisa melihat mana yang cocok atau sesuai untuk mereka. Kemudian ada booklet dan lain-lain. Jadi ada juga reklame ini bersifat komersil dan non komersil. Kalau dia komersil itu biasa digunakan oleh pedagang ya, untuk menawarkan barang atau produknya atau jasa ya. Itu yang komersil untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk yang non komersil itu tidak digunakan untuk menjual barang. Ini biasanya digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi dan lain-lain. Ayo, misalkan di depan gang kita ada sebuah baliho, buanglah sampah pada tempatnya, itu termasuk reklame juga, tapi reklame yang non komersil karena sifatnya mengajak, bukan menawarkan barang atau jasa di situ ya. Jadi reklame ini haruslah menarik. Menariknya gimana? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Gunakan bahasa yang ibaratnya orang tidak kesulitan untuk memahaminya. Kemudian bahasa yang baik dan menarik dengan huruf yang sesuai. Jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Kasih sedikit gambar sebagai pemanis lah ibaratnya situ kan. Kalau kamu memang menjual makanan donat misalkan, kamu sisipkan gambar donatmu yang menarik hingga orang yang baca tuh kalau baca ketapangnya beliur lah gitu, saking tertariknya dengan produkmu gitu ya. Kemudian yang 4, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Ini supaya apa? Supaya terlihat lebih menarik dan rapi. Next, kamu bisa mengamati di sekitarmu beberapa reklame yang pernah kamu temui, kalau pernah ditemui ya. Cuman kalau kita di sini yang ada kebun sawit semua agak sulit memang. Tapi Bapak rasa kalian pasti pernah ke kota. Nah, di kota pasti ada beberapa reklame yang bisa kalian jumpai. Misalkan kalau kalian mau membeli laptop,
ada brosur iklan laptop. Misalkan laptopnya tipe Acer, harganya sekian, prosesornya segini, RAM-nya segini, speednya segini, cocoknya untuk pelajar kah, untuk editor kah, atau untuk YouTuber, itu beda lagi. Kemudian ada lagi produk yang menjualkan motor, misalnya seperti Bapak bilang tadi, iklan motor, harganya misalkan 23 juta, speednya atau kecepatannya misal 200 km per jam, kemudian tampilannya gagah. Nah, jadi itu termasuk juga ya semacam sebuah reklame, dan bisa membuat si pembaca itu merasa kalau ya reklame laptop tadi menarik ya, bisa mengetahui spesifikasi dari berbagai jenis laptop. Sama juga motor, kalian bisa lebih melihat spesifikasi motor yang keluar, dan kira-kira kalau cocok kamu bisa lanjut untuk membelinya, seperti itu. Jadi kalau ini bagian ini sudah masuk ke matematika sebenarnya, tapi matematika kita lompat saja. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk ya. Ada yang bulat, ada yang persegi ya, dan ada yang segi panjang. Berbeda-beda bentuk. Tapi ini matematika kita lompat. Kita langsung masuk ke, oke, ini lewati saja. Oke, ada yang kubus, balok, prisma tadi sudah kita lewatkan. Matematika, kita masuk ke bacaan yang ini. Ini halaman berapa dia? Oke, ini silahkan kalian baca sambil disimak ya. Judulnya adalah Sahabat Tak Terpisahkan. Di sini ada bacaan Sahabat Tak Terpisahkan. Mari kita baca bersama-sama. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi itu tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlihat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Itu tadi kisah antara Dwi dan Hani. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Oke, itu tadi ya bacaannya untuk halaman 18 tentang sahabat tak terpisahkan. Jadi tentang si Hani dan Dwi.
Kemudian kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan di halaman 19 dengan bacaan tadi ya. Misalkan pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Yaitu latar belakang keluarga. Kalau si Hani ini orang tuanya pengusaha batik, sedangkan si Dwi adalah pengusaha kue atau penjual kue atau penjajah kue ya. Kemudian bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani ini yang batik tadi ya, keluarganya pengusaha batik ya. Jadi si Hani ini menghargai Dwi, walaupun berbeda latar belakang, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi dan menyukai kesederhanaan dari si Dwi. Dwi ini yang orang tuanya adalah pembuat kue. Kemudian bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Sikapnya adalah keluarga Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa, meskipun Dwi anak penjajah kue. Kemudian yang keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Nah ini si penjajah kue terhadap pengusaha batik. Dwi menghargai Hani, tidak minder bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya dan mengagumi karena si Hani ini mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka dan Hani dipersilakan untuk mencoba masakan ibunya si Dwi. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Tidak sombong kepada teman walaupun dia orang tuanya adalah pengusaha batik yang sukses. Kemudian apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Tidak mudah minder walaupun kawanmu itu orangnya ibaratnya kaya atau pengusaha sukses, tidak usah minder. Yang penting kita main saja lah, ibaratnya intinya kita mau berkawan gitu ya. Jadi Hani dan Dwi ini adalah memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda, namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi, namun Dwi juga menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani ya. Dwi tidak belajar sikap sombong dari Hani karena Hani walaupun dia kaya, ibaratnya pengusaha sukses, dia tidak sombong. Jadi si Dwi bisa belajar dari itu. Kemudian bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah merasakan keberagaman ekonomi ya? Contohnya adalah Dwi dan Hani tadi. Karena Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong dengan kelebihan mereka sebagai pengusaha batik lah istilahnya. Jadi mereka menghargai keberagaman yang ada. Jadi kamu bisa menceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi ya. Nanti kamu bisa lengkapi ceritamu di kolom berikut. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani ya. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain dan hidup sederhana. Oke, itu tadi ya. Itu tadi pembelajaran kedua pada tema 4, subtema 1. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang keliru silahkan diluruskan ataupun salah, sampaikan saja, tidak masalah. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.